di sana lubangnya agak sempit dan penuh dengan kotoran yang berwarna hitam itu, Mbak. Iya. Dan kotorannya itu sebesar kotoran bayi atau anak kecil itu mungkin sosok-sosok makhluk yang sebesar itu, Mbak. Ya, Mbak ya. Ya bisa jadi ini ular raksasa juga ya. Iya, ya. Ah, ini, Mbak. Oke teman-teman ya, kali ini kita berada di sebuah tempat yang sangat luar biasa sekali dan mempunyai cerita-cerita yang sangat bersejarah. Iya, diambil dari kisah-kisah peradaban kuno tentang keberadaan ular naga raja Antaboga Prabu Angling Darma. Loh, namanya sangat panjang sekali ya. Memang cerita ini banyak di relief-relief candi seperti Candi Penataran. Namun ingatan masyarakat sudah hilang. Tinggal masyarakat Bojonegoro saja yang melestarikan saja. Bukan berarti cerita ini berasal dari masyarakat Bojonegoro, tetapi kita akui bahwasanya hanya satu-satunya masyarakat Bojonegoro yang masih melestarikan. Dulu pada masa kerajaan Majapahit sebenarnya cerita ini menyebar di seluruh pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusantara. Bahkan termasuk di relief Candi Penataran. Dikisahkan bahwasanya pada suatu ketika itu ada Nagagini, yaitu putri dari naga raja, sedang berselingkuh dengan ular tampar, bulet-bulet di dalam hutan. Kemudian kedapatan oleh Prabu Angling Darma. Kemudian dicegah, dilerai, karena sebenarnya seorang putri atau naga raja ya dari kasta naga itu tidak boleh berselingkuh dengan ular tampar, karena perbedaan kasta yang cukup mencolok pada waktu itu merupakan aib, sehingga kemudian dilerai oleh Prabu Angling Darma. Tapi kemudian putri Nagagini ini bercerita kepada ayahnya yaitu naga raja sebuah berbeda dari fakta dan realita, yaitu sebenarnya dia bercerita hendak diperkosa oleh Prabu Angling Darma, sehingga kemudian Prabu Angling Darma ini pun akhirnya dipersalahkan oleh gurunya sang naga raja. Akhirnya sang naga raja ini menyamar menjadi seekor cicak masuk ke dalam kamar dari Prabu Angling Darma, ngintip mendengarkan duduk permasalahannya. Ternyata Prabu Angling Darma bercerita kepada istrinya bahwasanya cerita yang sebenarnya adalah putri Nagagini berselingkuh dengan ular tampar, akhirnya dilerai oleh Prabu Angling Darma. Tapi pernyataan Nagagini tidak mau diperkosa oleh Prabu Angling Darma. Akhirnya naga raja tersebut kemudian menemui Prabu Angling Darma, minta maaf kepada Prabu Angling Darma dan mengajari Prabu Angling Darma bisa mendengarkan percakapan hewan-hewan. Sehingga suatu ketika tidur dengan istrinya itu tertawa sendiri. Istrinya jadi heran karena sudah harus setia sehidup mati, harus kemudian tidak ada rahasia di antara kita berdua. Akhirnya kemudian karena naga raja berpesan ilmu ini tidak boleh disampaikan kepada siapapun termasuk sang permaisuri gitu ya. Akhirnya sang Prabu Angling Darma diam. Tetapi kemudian istrinya memberikan kesempatan terakhir. Jika memang Prabu Angling Darma itu setia kepada permaisuri, hendaknya ketika aku menerjunkan ke dalam api pembakaran, api unggun gitu ya, Prabu Angling Darma harus ikut juga. Disepakati. Ketika api unggun sudah dibuat dan sang permaisuri menerjunkan diri ke dalam api pembakaran, gosong, Mbak. Tapi Prabu Angling Darma tidak mau menerjunkan diri. Tidak jadi mendengarkan percakapan 2 ekor kambing di sebelahnya. Bodoh raja itu. Kenapa harus selalu menuruti istrinya dan melupakan permasalahan rakyat yang banyak, Mbak? Akhirnya raja yang bijak menurut kambing itu adalah agar raja yang selalu memikirkan urusan negara dan tidak harus melulu menuruti istrinya. Akhirnya Prabu Angling Darma tidak ikut terjun ke dalam api pembakaran itu. Lah, cerita ini luar biasa, Mbak ya. Luar biasa sekali ya. Dan di sini ada sebuah gambaran naga dan juga berbagai gitu ya. Pusaka, ada tongkat, ada gentong, tongkat sakti, keris dan sebagainya, Mbak. Dan juga ini ada koin ya. Koin raksasa, Koin raksasa di era zaman kerajaan juga. Zaman kerajaan dengan simbol-simbol aneh, kemungkinan ini adalah simbol seorang pertapa dengan 2 tongkat di samping kiri dan kanannya gitu ya, dan simbol-simbol aneh di samping kirinya. Kemungkinan ini juga merupakan filosofi yang sangat tinggi ya dari ilmu Jawa tingkat tinggi. Tetapi yang sangat Mbak? Sangat menguji adrenalin. Nah, di sini ada sebuah goa. Ya, dan gua ini ada sebuah cerita-cerita yang sangat bersejarah juga. Bahkan pintu guanya itu menyerupai rahim wanita, Mbak. Menyerupai dengan alat vital ya. Nah, itu Mbak. Ayo Mbak, kita ke sana, Mbak ya. Oke. Jadi luar biasa sekali ini. Mungkin
dari sini kemudian naga raja ini masih dilestarikan di daerah ini Mbak ya, di desa ini Mbak. Monggo Mas. Nah ini Mbak. Jadi sudah tertata dengan rapi Punden ini Mbak. Tetap menjadi sebuah situs magis dan keramat Mbak. Masih dikeramatkan oleh masyarakat desa setempat, termasuk kemudian sebagai situs religi Mbak ya. Di samping kemudian pohon-pohonannya tetap dilestarikan. Dan sebagai bukti memang kalau memang tempat ini disakralkan, ada banyak sekali media perdupaan ya ataupun persajian. Ya, persajian. Termasuk hari-hari besar tertentu, misalnya ruah desa digunakan untuk kenduren, Mbak. Ya. Coba kita memasuki gua, Mbak. Nah, di sini ini sebagai buktinya ya, bisa kita lihat. Ada banyak persajian, perdupaan, kopi, bunga-bunga wangi, kendi, air keabadian, air kehidupan, air amerta. Nah, dan juga di sini ada juga bekas-bekas pembakaran menyan. Ya, pembakaran menyan, ada kemudian perdupaan gitu ya. Coba kita, mungkin kamera lebih di depan ya untuk kita memasuki area paling magis dan sakral ya, Mbak ya. Kita masuk ya. Oke, Mbak. Gua ini ya cukup sempit dan kita tidak bisa masuk dengan banyak orang secara bersamaan ya. Kita tidak bisa masuk secara bersamaan karena memang guanya sempit dan di bawahnya itu ada air yang mengalir ya, yang juga cukup bening sekali ya teman-teman. Iya, benar-benar. Di bawahnya ini penuh dengan air ya, Mbak. Dan ada lubang-lubang yang masih saat ini penuh dengan perdupaan yang dianggap sebagai situs religi maupun situs magis sakral dan oleh masyarakat tempat ini juga cukup berbahaya teman-teman ya. Iya, ini tidak recommended untuk bagi wanita dan anak-anak ya, hanya orang-orang dewasa saja. Coba kita mulai memasuki Mbah Rahayu. Nah, di sini ada lubang. Apa mungkin ini adalah lubang ular ya? Bisa saja karena di sana lubangnya agak sempit dan penuh dengan kotoran yang berwarna hitam itu, Mbak. Iya. Dan kotorannya itu sebesar kotoran bayi atau anak kecil sehingga kemudian itu mungkin sosok-sosok makhluk yang sebesar itu, Mbak, ya, Mbak ya. Ya bisa jadi ini ular raksasa juga ya. Iya, iya. Nah, ini, Mbak, pelungsungannya ulo. Mana. Ini pelungsungannya ulo. Ini depan. Nah, ini Mbak, ada pelungsungannya ulo, Mbak. Ternyata di sini ada sisik ular ya, bekas ular itu ganti kulit ya, teman-teman ya. Iya, benar. Berarti kenyataannya di sini itu banyak ular ya. Iya, banyak ular, Mbak. Coba maju, Mbak, pelan-pelan, Mbak. Ya, kita maju dan mungkin bisa di zoom dan didekatkan kamera kalau ini banyak kulit ular. Ya, kita coba masuk. Iya, memasuki lorong-lorong ini. Loh, ada cicak, Mbak, yang naik ke atas, Mbak. Yang mana? Cicaknya berwarna hitam, naik ke atas gua, Mbak. Coba kita lihat di dinding atap-atap gua, kemungkinan juga ada sarang tawon das. Nah, gimana? Kamera masih bisa melihat ya bagaimana kemudian keunikan dan sesuatu yang sangat ya, Mbak ya, sangat bersejarah, Mbak ya. Iya. Jadi gua ini benar-benar gua buatan manusia atau buatan leluhur zaman dahulu, semacam gua dawuan ya untuk mengalirkan semacam sungai menembus bukit yang sangat tinggi dan ternyata ini dipahat dari bukit cadas yang sangat keras. Jadi leluhur kita mengusahakan bagaimana kemudian kemakmuran dan pertanian irigasi. Di sini juga ada bekas ular loh. Iya, ini ada. Ini bekas ular loh ini. Iya, ini Mbak. Coba kita lanjut aja, Mbak. Lanjut ya. Iya. Coba itu ada celowokan, Mbak. Iya, di sini. Di atas itu ada apa, Mbak? Yang ternyata apa, Mbak? Kata raksasa ya. Itu kata raksasa, Mbak. Lagi melotot. Mungkin kamera bisa didekatkan, Mbak. Dan di situ ada bolongan, kemungkinan pertapaan karena banyak kelelawar, Mbak ya. Pertapaan kelelawar. Mungkin bisa naik ke atas sedikit. Dan ada selain kelelawar apa saja itu, Mbak? Ada juga laba-laba raksasa. Laba-laba raksasa. Mana, Mbak? Ada. Iya, Mbak. Ada. Laba-laba raksasa. Itu. Oh iya. Yang hitam itu. Ada laba-laba raksasa. Ya. Oh ya, teman-teman, kemungkinan ini juga menjadi sarang hewan-hewan ya. Yang sangat unik ini, Mbak. Mungkin bisa didekatkan. Ya, ini kodok ini seperti kodok pertapa karena dia diam saja tapi walaupun melek. ada orang ya. Melek. Bahkan ini kalau didodol-dodol di demek-demek. Jangan nanti mencolot ke muka. Enggak, dia tetap diam. Ya, enggak ada teman kita kamerawan yang enggak. Seakan-akan ini kodok ini memang bertapa. Buta memang. Penjaga, penjaga dari. Kan kebanyakan kodok dalam gua itu kan buta. Iya, Mbak. Luar biasa, Mbak, kodoknya. Ayo coba. Ternyata di sini tuh selain banyak sekali hewan, di sini juga sebagai tempat untuk ritual ya, teman-teman. Iya, Mbak, sebagai bukti ini ada perdupaan. Iya, perdupaan. Ayo, Mbak, kita lanjutkan perjalanan kita. Dan di sana ada lubang, Mbak. Kanan, Mbak, ada lubang. Ini. Nah, iya, ada apanya ini, Mbak? Nah, di sini ada lubang, teman-teman ya. Coba lubang apa itu, Mbak? Ini lubang, tapi tengah-tengahnya itu ada batu seperti penutup lubang ini. Oh, berarti ada batu ditutup, Mbak ya? Mana, Mbak? Nah, hewannya, Mbak. Ada semacam tekek.
itu tai kayaknya itu. Tai hewan. Oh iya. Enggak ya. Kurang. Senternya kurang ke sini. Oh mana? Tuh kan lo ya kan ya. Itu jejak kotoran hewan, Pak. Jejak kotoran dia. Berarti kan di sini ada habitat hewan yang mungkin penghuni lubang. Iya, penghuni lubang ini. Ya, coba kita masuk sana, kemungkinan lubang ini tembus ke samping bukit yang satunya, Mbak. Karena memang diduga memang leluhur kita sengaja melubangi bukit cadas yang sangat keras ini untuk mengalirkan sebuah sungai menembus bukit cadas sebagai kemudian gua dawuan ya, gua irigasi atau yang sejenisnya, demi untuk kemudian mengaliri sawah-sawah yang ada di mengairi sawah-sawah yang ada di bawahnya, Mbak ya. Iya, betul sekali. Di mana? Dan di sini juga ada bekas kulit ular loh. Mana, Mbak? Ini. Mana? Ini sebelah ini. Oh iya, ular kecil ya, Mbak ya. Ular kecil. Ternyata di sini kelihatannya banyak sekali ular-ular kecil ya. Iya, Mbak. Yang berganti kulit. Dan sini juga ada cicak. Oh, cicak ini. Iya, cicak. Cicak lorek-lorek, Mbak. Ya. Nah, coba kita. Kulit ular awas, ya, teman. ada tawon das. Awas, ada tawon das ya. Dan di bawah sini kita semakin ke sini semakin dingin dan semakin mendengar suara air yang gembrocok. Iya. Airnya suaranya gembrocok, Mbak. Dan luar biasa sekali ya, teman-teman. Kita sudah sampai lubang ke sebelahnya. Jadi sudah apa? Endi. Yang mana? Suket. Endi. Enggak. Ada kata lagi enggak? Temen sih. Apa? Endi. Endi sih? Mbak, enggak ada apa-apa. Sing di. Itu sih. Apa itu? Itu sampah. Cuma sampah amat. Sampah. Ayo wes. Ya. Di mana ini? Kita kembali apa? Kita kembali aja. Karena di situ ada sarang tawon yang cukup besar sekali itu ya. ada sarang tawon yang cukup besar. Enggak recommended Daripada nanti kita disengat tawon ya, dan kita akan bonyok semua. Ya. Kita kembali saja karena lokasinya juga cukup rawan ya. Memang sempit. Dan ketika nanti ada apa-apa kita nggak bisa lari bersama-sama ya kan ya? Ya betul. Betul. Jadi teman-teman, teman-teman. Ya. Nah, mungkin duluan teman-teman. Ya teman-teman ya. Ternyata jadi di sini kondisinya sangat luar biasa sekali, dan masyarakat menyebutnya memang gua ini adalah gua buatan leluhur, sebagian bahkan pertapaan Pangeran Diponegoro. Namun sebenarnya memang gua ini sangat kuno ya, diduga dibangun pada masa Airlangga, kemudian terus dilestarikan era kerajaan Kadiri, Singosari, Majapahit gitu ya. Dan hingga sampai saat ini masih difungsikan sebagai punden keramat yang terus mengalirkan air sepanjang masa guna kemudian mengairi sawah-sawah yang ada di bawahnya. Luar biasa, Mbak ya. Sangat luar biasa sekali, Mbak. Banyak di atasnya, banyak kelelawarnya, Mbak. Kalau kita lihat memang ini yang di atas, di atap atas itu seperti ibarat itu punggung naga, teman-teman ya. Iya, luar biasa. Seperti punggung naga ya. Nah, ternyata ya di mulut-mulut gua ini banyak sekali tempat-tempat yang dipakai untuk ritual seperti pembakaran dupa atau apa ya kan. Di sini ada. Ya, semoga bermanfaat ya, Mbak ya. Ya, oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.